Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang kasus penyebaran hoax COVID-19. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang di sebelah kiri ini ada Muhammad Haikal dengan NIM 21B50501183. Di sebelahnya ada Tri Setia Diguna dengan NIM 21B50501113. Dan di sebelahnya ada Hasna Humaira dengan NIM 21B50501113. Dan di sebelahnya ada Aisyah Ahmad Aulagi dengan NIM 21B 5050111118. Dan yang terakhir dengan saya sendiri Cindy Claudia Tauran dengan NIM 21B50501186. Di sini ada latar belakang, dan latar belakang ini akan dibacakan oleh Trisetia Diguna. Untuk Trisetia Diguna dipersilakan. Kehadiran media sosial membawa banyak pengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Salah satu produk media sosial adalah penyebaran berita hoax. Saat ini penyebaran informasi hoax sudah semakin parah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta ancaman bagi para pelaku pembuat informasi hoax, tidak terlalu memberikan rasa takut bagi pelaku. Pada dasarnya hoax sengaja diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara merekayasa sebuah berita agar terkesan seperti sebuah kenyataan. Semenjak World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemi tanggal 11 Maret 2020. Lanjutin. Dan telah terjadi keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia diawali dengan temuan penderita positif COVID-19 pada 2 Maret 2020. Sampai tanggal 30 Maret 2020 telah dikonfirmasi 1,4 kasus positif COVID-19. Kasus dinyatakan terbesar di 31 provinsi. Terusnya meningkat jumlah kasus positif, maka hampir tiap hari pemberitaan menyampaikan informasi mengenai COVID-19 ini. Maka banyak informasi yang masuk di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan banyak juga beredar berita hoax melalui berbagai sumber informasi, terutama media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram, hingga broadcast WhatsApp group. Yucin, macam-macam berita hoax tentang COVID-19. Hoax vaksin COVID-19 Kemkominfo menjelaskan beberapa hoax yang merasa temukan diantaranya seperti soal vaksin yang terhubung dengan Bluetooth dan 5G. Vaksin mengandung parasit hidup dan Irlandia yang mengeluarkan peringatan vaksin corona. Virus terbesar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Menurut Dr. Ika, virus SARS-CoV penyebab dari COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi hewan liar yaitu kelelawar. Virus corona menginfeksi antar hewan, tetapi karena hewan liar dikonsumsi oleh manusia menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia dan mengadakan mutasi, kata Dr. Ika. Lanjutin. Menyemprotkan alkohol atau klorin di seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19. Hal ini tidak direkomendasikan karena menyemprot alkohol atau klorin justru meningkatkan iritasi pada kulit. Saat kulit iritasi, bakteri justru akan mudah masuk. Mutasi virus COVID-19 sangat mematikan. Kabar ini adalah hoax. Dari beberapa penelitian, memang cara virus bisa bertahan dengan cara bermutasi. Mutasi ini cara alamiah virus untuk
bertahan hidup. Dr. Ika menyatakan virus tersebut terbukti mudah untuk transmisi atau menularkan, tapi belum ada bukti mutasinya menjadi angka kematiannya sangat mematikan. Dampak dari adanya hoax COVID-19. Pertama, berita hoax dapat membuat masyarakat panik. Ekonomi bisa jadi chaos. Orang melakukan yang namanya panik buying akan berlomba-lomba memborong dan menumpuk barang seperti bahan makanan. Akibatnya, hukum permintaan dan penawaran bekerja akan menyebabkan barang-barang langka dan terjadilah kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Kedua, berita hoax yang beredar menimbulkan panic buying bagi masyarakat, menyebabkan kelangkaan barang-barang penunjang kesehatan. Alat pelindung diri bagi tenaga medis susah dicari dan harga menjadi mahal seperti masker N95. Ketiga, saat masyarakat berada pada ketakutan berlebihan, panik, cemas bisa memicu psikosomatis. Psikosomatis adalah gejala penyakit fisik akibat gangguan psikologis. Kondisi di mana saat terlalu paranoid dengan COVID-19, psikologis akan stres, kemudian bisa memunculkan gejala-gejala semu atau palsu yang mirip dengan COVID-19, padahal itu bukan COVID-19. Masyarakat dapat stres, tubuh Anda bereaksi sesuai dengan informasi yang terus membombardir bawah sadar Anda. Baik, terima kasih Prasetya Diguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Haikal. Untuk Muhammad Haikal dipersilakan. Dampak dari melakukan pelanggaran penyebaran hoaks. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk sosial media, menyatakan yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagai diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE. Nyatakan yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hoaks atau berita bohong yaitu pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal 14 ayat 2 menyatakan barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Lanjutin. Dampak dari adanya hoax COVID-19. Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana menyatakan barang siapa yang menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Baik, terima kasih Muhammad Haikal. Sekian penjelasan tentang penyebaran hoax COVID-19 dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy.